Perkenalkan, namaku Aira Safina Anaja Zahra, absen 2. Namaku Nesya Ramladhani Kurniawan, absen 20. Halo semuanya, kenalin nama aku Trias Jendersanda atau biasa dipanggil sama Trias, absen 31. Hai, namaku Andira Deslu Pratama, nomor 5. Perkenalkan, nama aku Arno Vivan Valdova dari 12.9, absen 7. Lembaga negara adalah organisasi atau institusi yang dibentuk oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan lain yang memiliki fungsi dan wewenang untuk menjalankan kekuasaan negara di bidang tertentu. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintah, menjaga hukum, melindungi hak warga negara, dan menjamin sistem ketatanegaraan berjalan sesuai prinsip demokrasi dan hukum. Ciri-ciri lembaga negara: 1. Dibentuk berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan. 2. Memiliki tugas, fungsi, dan wewenang tertentu. 3. Bekerja untuk kepentingan negara dan masyarakat. 4. Bertanggung jawab kepada publik atau lembaga lain sesuai sistem ketatanegaraan. Di sini kita akan membahas tentang Lembaga negara dan juga fungsi lembaga negara. lembaga negara adalah organ resmi yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga ini memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling berkaitan dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan demokratis. Nah, di sini aku akan membahas tentang lembaga legislatif. Jadi, fungsi dari lembaga legislatif ini yaitu untuk membuat, membahas, dan juga menetapkan undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas utamanya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar serta melantik presiden dan wakil presiden. Yang kedua yaitu ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Bertugas membuat undang-undang, menetapkan anggaran negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang ketiga yaitu ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, mewakili kepentingan daerah dalam sistem pemerintahan pusat, terutama dalam bidang otonomi daerah. Nah, yang kedua yaitu fungsi dari lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif memiliki fungsi untuk melaksanakan dan menjalankan undang-undang serta kebijakan-kebijakan negara. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden menjalankan kekuasaan eksekutif. Yang kedua yaitu Kementerian Negara, membantu presiden dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Yang ketiga yaitu pemerintah daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota yang menjalankan pemerintahan di daerah masing-masing. Nah, yang terakhir nih, yaitu fungsi dari lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang jujur dan tidak memihak. Nah, fungsi ini memastikan bahwa segala tindakan dalam negara berjalan sesuai dengan hukum. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung atau yang biasanya dikenal dengan MA, mengadili perkara kasasi dan mengawasi peradilan di bawahnya. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi atau yang biasanya dikenal dengan MK, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Yang terakhir yaitu ada Komisi Yudisial atau yang biasanya disingkat dengan KY, yang bertugas menjaga kehormatan dan kekayaan hakim. Selanjutnya ada lembaga negara penunjang. Lembaga negara penunjang di sini dibagi menjadi 4, yaitu BPK atau yang biasanya dikenal sebagai Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, yaitu untuk menyelenggarakan pemilu.
Yang selanjutnya ada KPK atau biasanya dikenal sebagai Komisi Pemberantas Korupsi yang bertugas memberantas korupsi dan menjaga integritas aparatur negara. Yang terakhir, Bank Indonesia, yaitu untuk mengatur kebijakan moneter dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Oke, semua lembaga negara saling berhubungan dan bekerja sama berdasarkan prinsip checks atau balance atau saling mengawasi dan melindungi. Tidak ada lembaga yang lebih tinggi dari yang lainnya karena semua memiliki kedudukan yang setara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya, sebagai warga negara yang baik, kita perlu memahami fungsi dan kedudukan lembaga-lembaga negara agar bisa ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara sadar dan bertanggung jawab. Lembaga negara merupakan pilar penting dalam menjaga demokrasi, menegakkan hukum, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Halo semuanya, kenalin nama aku Trias Jenasanda atau biasa dipanggil sama Trias, absen 31. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang peran lembaga negara dalam ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama ada menjaga kedaulatan negara. Nah, kan kita tahu nih, kalau Indonesia itu merupakan negara yang demokratis, yaitu negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat itu sendiri dan juga dilakukannya menurut UUD 45. Sehingga lembaga negara ini memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa kedaulatan rakyat ini benar-benar terlaksanakan dengan nyata, secara konstitusional dan demokratis. Contohnya deh, misal presiden dan jajarannya. Nah, di sini mereka tuh harus melaksanakan kebijakan berdasarkan aspirasi rakyat dan juga harus menjaga stabilitas pemerintah. Nah, yang kedua adalah menegakkan supremasi hukum. Apa sih supremasi hukum itu? Jadi, supremasi hukum adalah prinsip dasar negara hukum, di mana setiap tindakan dari pemerintah sampai negara Indonesia wajib sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Nah, lembaga negara ini juga harus menegakkan hukum secara adil, independen, dan juga bebas dari campur tangan pihak luar. Contohnya, lembaga kepolisian dan juga kejaksaan, yang dimana mereka harus menegakkan hukum di lapangan secara profesional dan juga sesuai prosedur. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pemerintah yang baik. Di sini, pemerintah yang baik itu mengacu pada pelaksanaan pemerintah yang transparan, efektif, efisien, partisipatif, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lembaga negara ini harus mengedepankan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada pelayanan publik dan juga kepentingan nasional. Contohnya, Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas untuk mengawasi dan mengelola keuangan negara. Di sini BPK itu sudah menjalankan fungsi pengawasan agar keuangan ini bisa digunakan secara benar dan juga tidak disalahgunakan oleh orang lain. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Di sini pemerintah yang baik itu mengacu pada pelaksanaan pemerintah yang transparan, efektif, efisien, dan partisipatif dan juga responsif terhadap kebutuhan rakyat. Di sini, lembaga negara itu wajib mengedepankan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada pelayanan publik dan juga kepentingan nasional. Contohnya deh, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pengelolaan serta bertanggung jawab dalam keuangan negara. Di sini, BPK sudah menjalankan fungsi pengawasan agar keuangan negara dapat digunakan secara benar dan juga tidak disalahgunakan. Dengan begitu, BPK ini sudah membantu pemerintah agar jujur, tertib, dan juga bertanggung jawab dalam menggunakan dan mengelola uang rakyat. Yang keempat ada menjaga keseimbangan kekuasaan. Di Indonesia, lembaga-lembaga ini dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Di sini mereka memiliki tugas dan wewenangnya sendiri-sendiri. Tapi ada satu tugas yang dapat mereka lakukan bersama-sama, yaitu saling mengawasi. Tujuannya adalah agar tidak ada salah satu lembaga yang merasa memiliki kekuasaan lebih besar atau lebih tinggi daripada lembaga yang lainnya, dan juga agar kekuasaannya tidak disalahgunakan. Dengan ini, demokrasi bisa tetap jalan dengan adil dan juga seimbang. Contohnya,
Mahkamah Konstitusi yang menjadi pengawal dalam memastikan agar undang-undang ini tidak bertentangan dengan UUD 45. Yang terakhir adalah mewujudkan tujuan negara. Sesuai dengan penjelasan dan pembukaan dari UUD 1945 di alinea keempat, tujuan negara Indonesia adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan berbangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan ini, lembaga negara sudah bertanggung jawab dengan mengimplementasikan visi dan misi tersebut melalui kebijakan, aturan, dan juga pelayanan publik, seperti contohnya BPJS, sekolah negeri, dan juga KIP. Seperti itu, teman-teman. Hubungan antar lembaga negara di Indonesia. Mari kita bahas bagaimana hubungan antar lembaga negara di Indonesia bekerja dalam praktik sistem pemerintahan kita sehari-hari. Yang pertama, hubungan eksekutif-legislatif. Presiden dan DPR memiliki hubungan yang sangat dinamis, yaitu Presiden berhak mengajukan RUU dan menetapkan Perpu dalam keadaan darurat. Lalu, DPR memiliki hak budget interpelasi dan angket untuk mengawasi pemerintah. Keduanya harus berkolaborasi dalam pembentukan undang-undang. Lalu, DPR juga dapat meminta pertanggungjawaban Presiden melalui hak angket. Ini menciptakan sistem check and balance yang sangat seimbang. Lalu, yang kedua yaitu hubungan dengan judikatif. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjaga keseimbangan kekuasaan, yaitu Mahkamah Agung dapat menguji perundang-undangan Indonesia terhadap UU. Lalu MK juga menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. MK memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara dan Presiden mengusulkan Hakim Agung, DPR memberikan persetujuan juga. Hubungan ini memastikan supremasi hukum dan konstitusi. Bagian ketiga yaitu peran BPK dalam pengawasan. BPK menciptakan akuntabilitas horizontal, yaitu mengaudit keuangan negara dari semua lembaga, lalu hasil dari audit tersebut disampaikan ke DPR untuk tindak lanjut dan membantu DPR dalam fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Ini membentuk sistem pertanggungjawaban yang sangat komprehensif. Lalu bagian keempat yaitu penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu ada yaitu KPU dan Bawaslu, memiliki hubungan checks and balance dalam pemilu. KPU menyelenggarakan pemilu, Bawaslu mengawasi prosesnya. Bawaslu juga dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada KPU. Keduanya berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum. Lalu, sengketa pemilu diselesaikan melalui Badan Peradilan Khusus. MPR juga berperan dalam pemilu ini, yaitu melantik presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Juga memiliki kewenangan memberhentikan presiden melalui impeachment. Lalu, yang keenam yaitu koordinasi dalam praktik. Dalam praktik sehari-hari, hubungan ini terlihat pada yang pertama, rapat koordinasi rutin antar pimpinan lembaga, lalu konsultasi sebelum mengambil kebijakan strategis, penyelesaian sengketa melalui dialog maupun MK, lalu sinkronisasi program dan anggaran. Hubungan antar lembaga negara di Indonesia mencakup spektrum yang sangat luas dari penyelenggaraan pemilu oleh KPU dan Bawaslu, koordinasi ekonomi melalui BI, hingga fungsi konstitusional MPR. Sistem ini dibangun atas prinsip saling mengawasi, mengimbangi, dan berkoordinasi. Harmoni antar lembaga ini memastikan tidak ada yang terlalu dominan sehingga demokrasi dan rule of law dapat berjalan dengan sangat baik.